Bapak ini tim untuk pelaksanaan kegiatan guru penggerak terhadap Ibu Rizky, guru kita. Jadi hari ini Ibu Rizky dan Pak Zulkarnain sebagai guru tim penilai untuk mengobservasi kegiatan proses belajar mengajar yang dibebankan kepada guru penggerak yaitu Ibu Rizky, ibu kita, untuk memberikan PBM kepada anak-anak kami semuanya. Tentunya persiapan yang sudah Ibu Rizky berikan kepada kalian itu tentunya sudah ada. Jadi hari ini Pak Zulkarnain datang kemari mendampingi Ibu Rizky dalam proses observasi. Jadi seriuslah dalam nanti menanggapi atau menerima PBM yang akan dilaksanakan supaya proses PBM tersebut lancar, tidak ada kendala apapun. Ini akan membuat penilaian yang lebih maksimal kepada guru kita Ibu Rizky yang sudah senantiasa mendampingi keseharian kita di dalam proses belajar mengajar dan kurikulum. Jadi harapan saya kepada anak-anak kami sekalian ini yang mungkin 17 orang ini betul-betul serius seperti biasa, tidak perlu ada beban di dalam proses belajar mengajar, sama seperti apa-apa yang sudah diterapkan oleh Ibu Rizky sebelum-sebelumnya. Jadi itu barangkali pengantar saya, Ibu Rizky, Pak Zulkarnain, kepada anak-anak kami serius di dalam hal nantinya proses dari 1 jam ke depan lah atau 45 menit lah. Jadi serius, santai, siapkan semua bahan-bahan yang sudah mungkin di briefing oleh Ibu Rizky sebelumnya. Jadi itu saja barangkali harapan saya pada semuanya. Sekali lagi selamat Pak Ibu Rizky untuk melaksanakan tugas. Saya balik ke kantor ini ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Rizky yang sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Jaya. Nah, jadi hari ini Bapak akan melakukan observasi sebagaimana yang telah disampaikan di kelas sekolah tadi kita. Nah, jadi pembelajaran itu yang akan disampaikan oleh Bu Rizky nanti berjalan semana biasanya. Anggap boleh dianggap saya tidak sempat walaupun anggapannya nggak ada, biarnya ya, jadi pembelajaran itu sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya berjalan seperti itu. Ya, nah, mungkin jangan ada yang mau bertanya nanti mungkin takut gara-gara ada bapak di sana, nggak usah. Kita anggap pembelajaran itu seperti mana biasanya. Itu prosesnya bagaimana supaya nanti prosesnya itu karena untuk kebaikan kita semua. Oke, saya paham ya. Saya pahami mungkin. Ini saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
kepala kelas untuk dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa di dalam hati ya. Terima kasih Sarian. Kasih Sarian. Nah, hari ini apakah masuk semua? Sepertinya ada bangku yang kosong. Ada siapa nak? Kenapa Safarudin nggak? Sakit. Oke, karena Safarudin sakit, ingat kita sebagai teman-temannya, kalau ada teman yang sakit harus kita jenguk. Oke, nanti tolong setelah pulang sekolah sisihkan waktu kalian sebentar untuk menjenguk kawan kita bagaimanapun biar kita tahu keadaan teman kita. Bisa anakku? Bisa. Oke, seperti biasanya sebelum kita belajar, Bu Rizky pasti selalu mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas. Nah, apa kesepakatan kelas kita? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Oke, aku Osman. Fokus. Ya, mendengarkan ketika ada teman yang sedang berbicara. Mendengarkan ketika ada teman yang berbicara. Berpendapat setelah dipersilahkan. Berpendapat setelah dipersilahkan. Dan yang paling penting itu kita harus apa? Mengikuti pelajaran dengan bahagia. Iya, betul kata Suci. Apapun yang kita lakukan, aktivitas kita, walaupun pelajaran kita matematika itu kita harus melaksanakannya dengan perasaan yang gembira, yang bahagia. Oke. Karena tadi Bu Rizky tengok pagi-pagi kalian udah antusias sekali tadi ngutip sampah ya. Kayaknya butuh ini kan masih tegang kayaknya kan. Yuk kita relaksasi sebentar. Posisi duduk kalian kita inikan dulu ya, sesuai paling nyaman. Duduk yang paling nyaman menurut kalian. Kalau misalkan tempat duduknya ada sandarannya, boleh bersandar. Kalau misalkan tidak ada sandarannya, duduk tegak tapi rileks. Nah, ya. Bagusnya ada musik biar kita kembali ya. Coba usahakan setelah duduk rileks menurut kalian bahu kanan dan bahu kiri kita usahakan sejajar dan simpanlah tangan kalian di paha dengan posisi punggung tangan berada di bawah. Coba duduk dengan rileks, nah duduk rileks, kita nggak usah tegang-tegang. Nah kita rileks. Nah kalau kita sudah bisa duduk dengan rileks, coba kita bernapas, rasakan sambil pejamkan mata mungkin. Kita rasakan nafas yang masuk, nafas masuk melalui udara masuk melalui hidung. Rasakan bahwa ketika kita bernapas dan udara masuk, pasti perut kita mengempis. Dan setelah merasa nyaman, boleh secara perlahan-lahan kalian keluarkan nafas melalui hidung. Rasakan bahwa udara yang keluar dari hidung merupakan udara yang sangat hangat. Sambil mendengarkan suara air, perasaan kita menjadi rileks, tenang. Ketika kalian sudah merasa nyaman, lakukan kegiatan itu selama 5 sampai 8 kali. Mari kita bersama-sama melakukannya. Sudah, anak? Sudah? Sudah. Gimana perasaannya? Relax. Terus lebih lebih fresh. Oke. Yang kalian lakukan tadi itu namanya relaksasi. Terkadang kita itu perlu merilekskan badan kita, meregangkan badan kita biar rasanya tuh enak dan melakukan kegiatan itu biar lebih maksimal. Oke, sebelum
belajar tentang unsur-unsur yang ada pada tabung. Nah, Bu Rizky punya tabung di depan. Terus ada tulisannya, apakah aku? Tabung. Iya betul, betul Sarian itu tabung. Tapi kira-kira yang ada di tanda panah ini apa ya Sariannya? Rusuk. Coba kita tengok apakah ini rusuk? Oh iya betul. Ternyata anak-anak ibu masih ingat ya tentang unsur-unsur tabung. Terus Bu Rizky punya satu lagi. Nah, yang ditutup itu yang paling atas itu apa? Sisi tabung, betul. Namanya apa bagian itu? Atas tabung. Atas tabung atau atas. Bentuknya apa? Wandi? Bentuknya apa? Lingkaran, pintar. Terus yang tengah ini? Selimut. Kalau yang bawah? Alas. Bentuknya dia pun antara tutup sama alas itu lingkaran. Sama berbentuk lingkaran. Ternyata anak-anak Bu Rizky ini masih ingat dan masih hebat-hebat. Oke, karena kita masih ingat. Nah, hari ini kita itu akan belajar tentang volume tabung. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang volume tabung itu agar nantinya anak-anak ibu ini dapat mengetahui apa sih rumus volume tabung. Terus yang kedua, anak-anak ibu ini bisa mengetahui bagaimana cara menghitung volume tabung. Misalkan kita punya benda yang berbentuk seperti tabung, nanti kita bisa menghitung isi volume tabung tersebut. Terus manfaatnya apa, Bu? Kita itu belajar volume tabung. Buat apa sih kita sibuk-sibuk belajar volume tabung? Nah, kalian tentu sudah tahu ada berbagai macam benda di lingkungan sekitar kita yang bentuknya seperti tabung. Ada yang tahu contohnya? Kaleng sarden, pintar. Kaleng sarden, ketika kita masih tertutup nih kaleng sardennya, nggak perlu kita buka dulu, kita sudah bisa mengetahui volumenya. Bisa, Bu, di bawahnya itu kan ada tulisannya berapa mili. Nah, bisa juga ketika tidak ada tulisannya itu kita bisa menghitung dengan pengetahuan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita miliki. Oke. Nah, itu manfaatnya sudah. Nah, karena kayaknya nih anak-anak Bu Rizky ini masih tegang. Oke. Oh, Bu Rizky punya lagu. Ingat nggak ya kalian itu lagu yang sedang viral? Apa ya? Tirek kalau nggak salah judulnya. Ada yang tahu lagu Tirek? Tahu. Siapa yang tahu liriknya? Ira? Gimana liriknya? Malu dia. Ada yang tahu? Sania tahu nggak? Gimana? Badannya besar, terus tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur, gitu kan? Tapi kita nggak mau pakai lirik Tirek, kita ganti liriknya pakai lirik tabung. Bu Rizky punya, coba kita tengok dulu. Kita belajar dulu sebelum ada rusuknya. Nah, jadi kan ini rusuknya 2, sisinya 3, alas dan tutup, berbentuk lingkaran, sisi tegaknya disebut selimut. Kalau dibuka bentuknya segi 4. Terus masuk refnya. Tabung, itu namanya. Kalau
Jadi kita tadi sudah nyanyi, sudah tahu liriknya. Enak nggak lagunya? Enak. Terus dari informasi lagu tadi, informasi apa yang kalian dapat dari lagu tadi? Siapa yang bisa? Ada banyak ada. Ya, rumus volume tabung. Rumus volume tabung apa rumus volume tabung? P kali R kali R kali E. Kalian dari minggu lalu kita sudah belajar tentang luas selimut tabung. P-nya itu berapa coba? 2 per 7. 3/7 atau 3,4. Iya, pintar. 2/7 atau 3,14. Terus kapan kita pakai 2/7 anakku? Kelipatan 7. Ketika ada unsur jari-jari atau tingginya yang merupakan kelipatan dari 7. Terus kapan kita pakai 3,14? Ketika dia kelipatan 7. Iya, ketika dia bukan kelipatan dari 7. Ternyata anak-anak Boris ini hebat-hebat dan kayaknya udah mulai semangat ya. Jadi kita sudah mulai tahu bahwa ada beberapa unsur dari lagu tadi, yaitu kita mengetahui volume tabung. Nah, karena kita kayaknya sudah agak fresh, jadi kegiatan inti kita sebetulnya kita nanti akan bekerja kelompok. Nanti anak-anak Bu Rizky akan Bu Rizky bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok visual yang beranggotakan Dewi Suci, Sinarwati, Wandi, Usman, dan Manse. Dan yang kedua, ada kelompok auditori yaitu Nadia, Ubaidah, Haikal, Muhammad Haikal, Ulfa, dan Sonia. Dan kelompok yang ketiga ada yang namanya kelompok kinestetik, yaitu Kamaini, Iradati, Haikal Fikri, Indah, Sari, Saparudin, dan Sariantana Saparudin sakit. Ya berarti nggak ada yang tidak berhadir pada hari ini. Nah, sebelum kalian bekerja melalui kelompok-kelompok tadi yang sudah Bu Rizky bagi, di sini nanti untuk kelompoknya, untuk kelompok visual nanti akan berada di sebelah sini, untuk kelompok auditori ada di tengah, dan kelompok kinestetik ada di sebelah kanan Bu Rizky. Tugas dari kelompok visual itu silahkan kalian membaca dari berbagai macam literasi yang kalian punya, bisa buku paket, bisa sumber informasi apapun itu. Setelah kalian membaca, silahkan kalian mengerjakan LKS yang sudah Bu Rizky sediakan. Nah, untuk kelompok auditori nanti Bu Rizky akan berikan kalian sebuah video. Silahkan videonya ditonton dan kemudian baru mengerjakan LKS yang sudah Bu Rizky berikan. Dan untuk kelompok yang ketiga, kelompok kinestetik, di sebelah kanan sana, di sana sudah Bu Rizky siapkan berbagai media yang berhubungan dengan tabung, ada gelas ukur. Silahkan nanti kalian melakukan praktek sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di dalam LKS. Ingat, di dalam kerja kelompok, Bu Rizky tidak hanya menilai kalian dari hasil kerja di LKS ini, tetapi juga bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian berkomunikasi dengan teman, itu juga termasuk dalam penilaian yang Bu Rizky lakukan. Dan ingat, setelah kalian kerjakan tentunya Bu Rizky mohon, anak-anak ibu ini kan semuanya hebat. Masing-masing kelompok nanti mencoba mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Bisa anak-anak? Insya Allah. Boleh sekarang bergeser sesuai dengan kelompoknya. Coba bergeser sesuai dengan kelompoknya.
yang ada ini aja. Boleh ada sebagian yang boleh dibuka ininya biar enak. Kalau kalian yang nah, cara mengukurnya nanti. Nah, ini kan ada dua. Ini kelihatan ini dua ya, Nak, ya. Mulai diukur dulu airnya, masukkan ke gelas ukur. Nanti kalian ukur berapa ini. Masukkan sedikit. Ingat, harus ingat ya berapa ini yang kira masukkannya. Ada kesulitan atau ada pertanyaan lain? Nggak harus dibuat rumah, boleh pakai berdua. Kegiatan dua pakai apa? Pakai koin. Di mana tadi koinnya? Ah, ini koinnya di sini. Nah, koinnya itu berbentuk apa? Lingkaran. Kemudian ditumpuk ya. Setelah ditumpuk sama saja ada di tabungnya. Ternyata kalau koin disusun dia ternyata berbentuk tabung. Terus kalau yang di sana tadi sudah ada yang ukur, sudah. Ini belum didata. Ini coba ditanya di sana kawannya. Berapa diameternya, berapa tadi? Kal, diameternya kal. Diukur ya, Nak. Boleh
Kalau nggak dibuka kan bisa kan, jadi suci bisa. Tulis yang bawahnya. Bisa kan? Ada masalah? Enggak, Bu. Udah berapa benda yang kalian? Satu ya. Oh, yang itu sudah. Berarti kegiatan 2 tadi sudah ya? Oh iya, berarti ini gimana ini? Kita tahu dari kegiatan 3 ini dari kegiatan 1 dan 2. Boleh, ini tadi kan udah didata dari kegiatan 1. Nah ini masukkan ke sini, tinggal kita isi yang paling terakhir dari kegiatan 2 yang telah kita dapatkan. Kalian udah tahu tadi apa tadi volume tabung? Kali D. Iya, dari mana tadi? Dari luas lingkaran dikali dia luas lingkarannya kan dikali N kali jari-jari itu kan maksudnya kan ya. Oke, bisa ini nanti ditambah aja kalau kemampuannya kalian kan banyak kan, perhitungannya ini aja yang langsung ditulis di sini biar gak makan ada boleh saja belakangnya ditempel pakai ini ya, double tip bolak-balik. Caranya kan dituliskan di sini aja, nanti hasilnya tinggal kamu taruhkan di sini setelah ketemu hasilnya kan. Nah ini boleh ditempel kayak gini. Caranya nanti gini.
tinggal disalin aja ya. Mau spidol lagi, Bre? Ini spidol. Di sebelah sana. Boleh, tiga saja juga. Ini mau nulis dua. Oke, biar cepet nih. Ada satu lagi spidol. Bisa di sebelahnya ini sebelah sana. Ya kamu ada sini kak. Udah ketemu ini tadi hasilnya. Udah berapa hasil hitungannya boleh dibuatnya? Oh iya. Udah sekarang jadi pinggirkan ke sini kan? Hasil hitungannya ini kamu tak kalian taruh di bawahnya biar nampak kegiatan memang sudah kalian lakukan. Iya. Pertama paling target. Ya nggak apa-apa, kita juga. F-nya berapa tadi? 7/2. Berarti diameternya kalau kompleks bulan itu diameternya berapa? 11. Makanya R-nya kalian tulis 11/2. Oke. Oh yang aspal itu ya? Diameternya ini berapa? 7,8. Oh 7,5. Pas betul. Ini boleh nih. Kasih coret. Ini terus kasih bu. Ini kan ini awal dicoret. Ini belum kamu coret. Dan kali 7 biar nggak di efektif kamu coret lagi kan? Kasih huruf kan bisa dicoret lagi nggak? 2 sama berapa? 2 sama gimana bisa disederhanakan? 2 sama ya? Iya benar, 2 sama 10. Berarti dapat berapa? Ini 11 itu. Ini dapat berapa? Katanya kamu nulis di sebelah sini. Susah. Oh susah. Ini dihitungkan dulu. Udah dihitung kan tinggal minusnya aja tanda. Bisa diatur sebelah sini dulu. Sentimeternya kalau apa tuh namanya
Oh, jadi ini kan Ulfa bisa nulis sebelah sini kan, Pak? Oke,
Sudah selesai anak ibu? Sudah, oke. Bisa kita mulai presentasinya? Bisa. Ada suaranya. Udah bisa. Habis ngerjain soal kayaknya lemes semua. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai dari mana? Siapa yang mau presentasi duluan? Lihat tangan siapa yang mau presentasi duluan? Oh, kelompok 3. Oke, bro, beri tangan untuk kelompok 3. Boleh agak ke sini pun boleh biar teman-temannya melihat. Ya, pakai salam. Yuk coba diperhatikan. Ingat kesepakatan kelas kita, ketika ada teman yang sedang berbicara, kita harus mendengarkan. Oke. Boleh dibantu Pak Haikal dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kegiatan yang pertama yang kami lakukan ialah mengukur benda yang berbentuk tabung. Kami menggunakan 3 benda. Yang pertama kaleng sarden, yang kedua toples ungu, dan yang ketiga kaleng makanan. Kegiatan kedua yang kami lakukan ialah menghitung koin yang berbentuk lingkaran, dan setelah kami susun koin itu berbentuk seperti berbangun tabung. Dan kegiatan ketiga kami menyimpulkan bahwa yang kami cari dengan yang kami ukur dengan air itu sama. Nah, coba diterangkan dulu tadi waktu kalian mengukur dengan air, kaleng sardennya diameternya berapa nak? Kaleng sardennya diameternya 7 cm, dan di jarinya 7/2 cm, dan tingginya 11 cm. Ketika dimasukkan air, didapatkan berapa tadi? Didapatkan 423 cm. Ayo, kalau diukur tadi ini coba. Yo, ini ada tulisannya apa nak? Mili ya. Jadi waktu kita mengukur dengan air itu satuannya mililiter. Ya, di situ masih sentimeter apa. Oke, terus waktu kalian menghitung dengan yang di kegiatan 3 berarti dihitung pakai yang di perhitungan ini ya. Iya, Bu. Berapa hasilnya? Hasilnya Bu, diameternya tetap 7 cm, jari-jarinya tetap 7/2, dan tingginya tetap 11 cm. Volumenya tetap 423 ml, dan volume tabungnya berjumlah semua 433,5 cm. Pangkat 3. Jadi gitu ya anak-anak, coba diperhatikan. Jadi Bu Rizky bantu sedikit. Jadi ini tadi kelompok kinestetik, misalkan kaleng sarden, ternyata waktu diukur, waktu menggunakan gelas ukur itu menghasilkan 423 ml. Terus mereka bandingkan dengan rumus yang sudah kita ketahui dengan menggunakan pi kali r kali r kali t. Ternyata didapatkan 423,5 cm pangkat 3. Ya, begitu juga dengan yang lain. Apa yang lain? Toples ungu dan kaleng makanan. Toples ungunya dapat berapa waktu diukur pakai air nak? 855 waktu kalian hitung menjadi 854,86 cm. Terus yang ketiga, kaleng makanan ketika menghitung pakai air 1059 mililiter menjadi waktu dihitung pakai rumus 1059,75 cm. Terus
Kesimpulannya apa ini? Sama, Bu. Dari kegiatan yang kami lakukan, bahwa kami dapat menemukan kesimpulannya sama. Kesimpulannya sama ya. Dari kelompok yang 2 ini, apakah ada yang mau menanggapi? Barangkali ada yang kurang jelas atau sudah setuju? Setuju. Berarti sama kesimpulannya. Iya. Oke, Bu Rizky tambahkan sedikit ya. Waktu kita menghitung dengan menggunakan gelas ukur itu satuannya kan mililiter. Untuk waktu kita mengukur pakai rumus itu kan sentimeter pangkat 3. Masa nggak ada yang nanya? Itu kenapa kok satuannya beda tapi kok dibilang sama? Sebetulnya itu sama. Sentimeter pangkat 3 itu sama dengan mililiter. Jadi ini sama. Ini ada sedikit angka kalau Bu Rizky perhatikan. Di sini dia angkanya bulat. Tapi kalau waktu mengukur pakai rumus dia ada koma. Tapi menurut Bu Rizky masih sama lah ya, perbedaannya hanya koma yang kecil. Karena apa? Ketika kita menggunakan gelas ukur ini kan mereka ini teman-teman kalian kan nggak tahu kalau ada koma-komanya. Mereka hanya melihat dari gelas ukur ini bulat ternyata angkanya. Jadi bisa dimengerti ya anakku ya. Jadi makanya bisa disimpulkan bahwa percobaan ketika kita memakai benda atau ketika kita menggunakan rumus sama. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Terima kasih kelompok kinestetik, bisa duduk kembali. Mau ditutup dulu boleh. Sekian dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau presentasi kedua dari kelompok mana? Kayaknya kelompok tadi ya, kelompok visual. Semangat, data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mengerjakan soal-soalnya, sebelum itu kami perlu membaca sumber literasi tentang volume tabung terlebih dahulu. Setelah itu kami mengerjakan soal yang ada di lembaran soal yang Ibu kasih tadi. Soal yang pertama, sebuah kaleng sarden dengan diameter 7 cm dan memiliki tinggi 10 cm. Tentukanlah jumlah isi dari volume sarden tersebut. Penyelesaian diketahui di 7 cm dan jari-jarinya 2 cm dan tingginya 10 cm. Yang kitanya volume sarden. Pi tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Kuadrat R kuadrat itu adalah R kali R. Volume tabung Pi kali R kali T. Volume tabung, kenapa kami menggunakan 22/7? Karena 7 merupakan kelipatan dari 7. 22/7 kali 7/2 kali 7/2 kali 10. 7 dengan 7 bisa dicoret menjadi 1 karena 7 sama-sama bisa dibagi 1. Dibagi 7. Setelah itu 22 kali 1/2 kali 7/2 kali 10. 22 bisa dicoret dengan 2. 22 dibagi 2 itu 11. 2 dibagi 2 1. Jadi 11 kali 7 kali 5 hasilnya 385 cm pangkat kuadrat. Pangkat bukan 3 atau kubik. Jadi volume sarden tersebut adalah 385 cm kuadrat 3. Soal kedua, sebuah gelas dengan diameter 8 cm dan memiliki tinggi 12 cm dan
Ditanya volume gas ditabung sama dengan I kali R kali R kali T. Ditabung 3,14. Kami menggunakan 3,14 karena 4 bukan kelipatan dari 7. 3,14 kali 4 kali 4 kali 12. Ditabung 3,14 kali 16 kali 12. Ditabung sama dengan 602,88 cm kuadrat 3. Jadi volume gas tersebut adalah 602,88 cm pangkat 3. Soal nomor 3. Sebuah toples berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan memiliki tinggi 20 cm dan memiliki jari. Tentukanlah volume atau isi toples tersebut. Ditanya volume toples, jawab I tabung sama dengan I kali R kali T kali R kali T. I tabung sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 kali 20. Kami menggunakan 22/7 karena 14 merupakan kelipatan dari 7. Volume tabung 22 kali 2 kali 14 kali 20. Jawabannya 12.320 cm kuadrat. Yuk, ada yang menanggapi dari kelompok auditori, kayaknya sama soalnya kan, cuma sama nggak jawaban kalian? Sama. Oke, nggak ada masalah berarti ya? Enggak. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Bisa dipresentasikan kelompok auditori? Bisa. Dia kayaknya nggak semangat kali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh ibu tadi, kami menonton video terlebih dahulu untuk bisa menjawab soal-soal yang sudah diberikan sama ibu. Soal nomor 1. Sebuah kaleng sarden dengan diameter 7 cm dan memiliki tinggi 10 cm. Tentukanlah volume atau isi dari volume sarden tersebut. Diketahui diameternya 7 R-nya 7/2, tingginya 10. Ditanya volume tabung Pi kali R kuadrat kali T. Volume tabung Pi kali R kali T. Volume tabung 22/7. Kami menggunakan 22/7 karena D-nya 7. 22/7 kali 7/2 kali 7/2 kali 10. 10 dicoret sama 7. 7 dicoret sama 7. Oh, 7 disederhanakan sama 7 boleh. Terus volume tabung 22 kali 7/2. 22 dicoret sama 2. 22 dibagi sama 2 menjadi 11. 22 dibagi 2 menjadi 1. Kali 7/2 kali 10. 11 kali 7/2 kali 7 kali 10. 2 dicoret sama 10. 2 dibagi 10 menjadi 5. Hasilnya 385
cm per 3 pangkat 3. Jadi volume sarden tersebut adalah 385 cm pangkat 3. Soal nomor 2 gelas dengan diameter 8 cm dan memiliki tinggi 12 cm tentukanlah volume atau isi gelas tersebut. Jika gelas tersebut diisi penuh dengan air, diketahui volume gelas B-nya 8 cm, R-nya 4, D-nya 12 cm. Volumenya hasilnya hasilnya 602,88 cm. Kelompok kinestetik didengarkan. Kesepakatan kelas kita apa? Ketika ada teman kita yang berbicara, kita harus mendengarkan. Soal nomor 3, sebuah toples berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan memiliki tinggi 20 cm. Tentukanlah volume atau isi toples tersebut. Diketahui volume toples R-nya 14, T-nya 20. Ditanya volume toples. Volume toples dikali R kali R kali T. Volumenya hasilnya 12,320. 12, bukan 12, itu 12.000 berapa? 12.320. Masalah tanda baca, ingat nanti ini titik kayak koma, nanti dipikirnya koma, akhirnya jadinya nanti salah. Oke, itu perbaikan kita semua, tapi nggak apa-apa. Berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih teman-teman, bisa duduk. Oke. Sudah? Duduk. Alhamdulillah kita berdiskusinya udah selesai, sudah juga selesai mempresentasikan. Bu Rizky rasa ketiga kelompok ini anak-anaknya Bu Rizky semuanya hebat, walaupun memang ada perlu sedikit perbaikan, walaupun tadi seperti tanda baca, jangan sampai titik jadi koma akhirnya kita salah baca. Nanti kalau ruginya pas ujian, Bu Rizky pikir itu koma bukan titik, jadinya seharusnya pekerjaan kalian betul bisa Bu Rizky salahkan. Oke, nanti kedepannya kita lebih teliti lagi. Dan tadi masalah tanda baca ya, satuan ya, sentimeter pangkat 3. Nah, anak ibu tadi masih ada yang salah dalam pengucapan, gak apa-apa. Beriring berjalannya waktu pasti anak-anak Bu Rizky pasti bisa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita tadi sudah nyanyi, kita tadi sudah berdiskusi, kita tadi sudah presentasi. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan kegiatan hari ini? Hal apa yang menarik dari kegiatan hari ini yang sudah kita lakukan dari awal tadi sampai terakhir tadi? Siapa yang mau angkat tangan? Atau nggak ada yang menarik belajar kita hari ini? Iya, Suci. Bekerja kelompoknya menarik. Terus ada siap, ya. Oh, tadi main airnya tadi ya, percobaannya tadi ya menarik ya. Nah, ternyata banyak ya hal yang menarik hari ini. Nyanyinya tadi nggak menarik? Menarik. Nyanyinya ternyata biar kita ingat apa sih volume tabung. Nah, bukan coba volume tabung kesimpulannya. Kali R kali D. Nah kan kalau menghafalkan kayak gitu. Oke, hari ini alhamdulillah. Nah, menurut kalian apa yang menarik? Sudah ya? Nah, nanti untuk tugas kalian di rumah, dulu ada seseorang yang namanya Bapak Archimedes dari Yunani. Dialah yang menemukan bagaimana volume tabung. Jadi untuk anak-anak ibu silahkan kalian mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang Bapak Archimedes ini. Boleh lewat media sosial mencari informasi, boleh lewat buku, boleh lewat perpus, dari mana saja. Dan silahkan kalian merangkum
bagaimana informasi apa yang sudah kalian dapatkan dari Bapak Archimedes itu, boleh sesuka kalian membuat tugasnya. Misalkan si Sonia, Bu, saya sukanya kan nyanyi, boleh nggak saya bikinkan lagu buat Pak Archimedes? Boleh. Si Sahrian, Bu, saya kan hobinya gambar, boleh nggak ya saya buatkan karikatur beserta ada informasinya? Boleh. Bu, saya kan anak gaul, Bu, boleh nggak Bu saya buat konten, Bu, di YouTube, nanti saya upload, Bu? Boleh. Ada juga si Suci, dia kan hobinya baca. Bu, saya kan hobinya baca sama nulis, Bu, jadi boleh nggak saya tulis, Bu, informasi tentang Bapak Archimedes ini? Boleh. Boleh mengumpulkan tugas sesuai apa yang kalian suka dan apa yang kalian minati. Bisa dikumpulkan kalau lewat media sosial, nanti bisa linknya dikirimkan ke WhatsApp-nya Rizky. Kalau misalkan memang bentuknya tulisan atau gambar, bisa dikumpulkan ketika di sekolah. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa.